Karena begini kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kemuliaan itu bukan karena pangkat dan jabatan. Kemuliaan itu bukan karena nasab kehormatan. Orang zaman sekarang banyak jualan nasab, Pak, membangga-banggakan nasab. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kebiasaan membangga-banggakan nasab itu kebiasaan bangsa jahiliyah, menyombongkan nasab, menyombongkan keturunan. Itu kebudayaan jahiliyah. Kemuliaan bukan karena nasab, kemuliaan karena akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling baik ketakwaannya, orang mukmin yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya, bukan pada nasabnya. Oke, sebelum saya bahas ke istri, memuliakan istri nih, saya mau cuplik dulu perkara ini. Kita ini beberapa tahun belakangan Bapak Ibu banyak sekali dihadapkan dengan dilema. Sekelompok orang mengaku ahlul bait, ngaku ahlul bait, ngaku ahlul bait tapi memecah belah umat, ngaku ahlul bait tapi merendahkan ulama-ulama pribumi. Padahal annal ulama'a warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Gila begini, nggak boleh kita merendahkan ulama walaupun hidungnya pesek kayak saya. Ngapurung ya Pak, walaupun orang Indonesia ini jenengan ini porokia Indonesia asli ini pribumi, bahasanya hidungnya proporsional, badannya segini-gini aja, tapi orang dimuliakan karena ilmunya loh. Al-Quran dan hadis yang memuliakannya, Allah dan Rasulnya yang memuliakannya. Lantas kemudian ada orang yang atas nama nasab, lantas kemudian merendahkan orang-orang yang berilmu, bahkan atas nama nasab melawan pemerintah yang sah, mencaci maki pemerintah. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu, saya nggak habis pikir, ada yang ngomongin Presiden Jokowi Jokodo. Saya aja diomongin begitu ngamuk loh Pak, saking sabarnya Pak Presiden Jokowi. Ada yang ngomongnya apa, pelongok-pelongok. Ada juga yang ngomongnya apa, banci, teriak-teriak ceramah nang Bandar Lampung, kemudian ngomongin Presiden Jokowi banci, buka celananya, jangan-jangan dia head datang bulan. Serem banget ngedengarnya. Orang begini ngaku ahlul bait, ngakunya ahlul bait, ngaci makin. Presiden Jokowi tidak pernah memenjarakannya gara-gara menghina presiden Pak, tapi dia berbuat kesalahan sendiri, berbuat kriminal, ngegebukin anak orang. Tiba-tiba begitu masuk penjara, apa kata dia? Saya dizolimi oleh Pak Jokowi. Gimana ya? Saya bingung dengan yang begitu Pak. Ada orang yang mengatasnamakan ahlul bait, Bapak Ibu, ngancam-ngancam orang Islam pada umumnya. Kalian nanti matinya su'ul khotimah, masuk neraka gara-gara benci ahlul bait. Hanya orang munafik yang benci ahlul bait. Kita diancam-ancam, ditakut-takuti. Ini namanya feodalisme namanya Pak. Dia lebih kejam daripada Belanda. Belandanya nggak kayak gitu loh. Lebih kejam daripada Jepang. Feodal yang kayak gini. Agak galak nggak apa-apa ceramahnya ya. Ini penting untuk saya ingatkan. Nah sekarang kita luruskan, kita ngaji semua Pak. Gini aja lah, kalau kita biasa nyantri Bapak Ibu, kitab Ta'limul Muta'allim kan jelas di situ. Ahlul bait itu nggak ada lagi sekarang. Jadi begini, kalau ada orang yang ngaku ahlul bait, dia bohong. Itu aja udah bohong, itu manipulasi. Dari mana kok masih ada ahlul bait? Ahlul bait itu Bapak Ibu, ahlul bait Nabi itu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan menyertakan istri-istri Nabi. Yang kedua, Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Bukan ahlul bait tapi namanya Pak, keluarga Muhammad, keluarga Nabi. Siapa itu? Auladun Aliyin, anak-anak keturunan Ali, keturunan anak-anaknya Abbas, anak-anaknya Ja'far, anak-anaknya Aqil dan Haris bin Abdul Muthalib.
itu ahlu Muhammadin. Nah yang ada sekarang bukan ahlul bait, bukan ahlu Muhammad. Yang ada sekarang ini adalah dzurriyyah, keturunan. Kalau dzurriyyah itu ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yang namanya dzurriyyah baru ngikut kemuliaan leluhurnya, syaratnya mutabah. Apa itu mutabah? Manut, ngikut, nyontoh akhlak leluhurnya. Dia ngaku dzurriyyah Nabi, tapi akhlaknya nggak nyontoh Nabi, dia tidak dapat kemuliaan. Ngaku dzurriyyah Nabi, tapi kelakuannya nggak nyontoh akhlak Nabi, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya perlu ingatkan dua hal. Satu, ngaku-ngaku ahlul bait saja sudah sebuah kebohongan. Dua, ngancam umat Islam, diancam mati suul khotimah, diancam masuk neraka gara-gara membenci ahlul bait. Kata mereka itu juga sebuah manipulasi. Enggak ada yang benci ahlul bait, betul nggak kira-kira Pak? Enggak ada. Ahlul bait itu Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Hadis-hadis tentang laknat orang yang membenci ahlul bait ini terkait dengan Yazid. Mengapa? Karena Yazid itu membunuh Imam Husain melalui komandan tempurnya Ibnu Ziyad dan kemudian meracun Imam Hasan. Jadi mereka membunuh dua cucu Nabi ahlul bait, maka matinya suul khotimah dan tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Jadi hati-hati, jangan menggunakan doktrin agama untuk memanipulasi orang awam. Nggak apa-apa, yang ini agak serius dikit ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin ingatkan juga sedikit hasil penelitian Kiai Haji Imad bin Uthman Al-Bantani. Kiai Imad, ternyata para habaib di Indonesia belum terbukti keturunan Nabi. Ini jawaban buat kita. Oh pantasan mereka tuh kerang-kerang bener ya bayar. Ini penting Bapak Ibu. Ini bukan karena kebencian, ini ilmiah loh. Kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah, di antaranya karya Imam Fakhrur Razi Asy-Syajaratul Mubarakah menyebutkan Imam Ahmad bin Isa punya anak cuma 3 anak lanang itu, Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Tidak ada yang namanya Imam Ubaidillah. Tiba-tiba abad ke-10, 5 abad loh Pak kelongnya itu, bukan 5 tahun, 500 tahun kemudian ada orang yang mengklaim dia punya anak Imam Ubaidillah, yang punya anak Alawi, yang menjadi nasab kaum Ba'alawi di Indonesia ini. Artinya ini ilmiah. Nggak boleh kita nyaci maki Kiai Imad. Beliau itu ilmiah, kitabnya jelas Bapak Ibu. Apa kata beliau? Kalau orang ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi ngajak kita sholat, ngajak kita memakmurkan masjid, ngajak kita taat kepada Allah, bagus, ada manfaatnya. Tapi kalau orang ngaku keturunan Nabi tapi ngajak kita musuhan, melawan pemerintah yang sah, kita wajib mempertanyakan benarkah dia keturunan Nabi. Ya harus dong Pak. Nggak boleh orang cuma ngaku-ngaku, dia harus buktikan itu semua. Ini pencerahan buat kita Bapak Ibu. Kedepannya jangan lagi adalah Pak adu domba, dia sendiri yang berbuat kriminal masuk penjara, lantas kemudian ngaku menzolimi ahlul bait dan lain sebagainya. Baik, kita kembali ke halal bihalal lagi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling baik nasabnya. Walaupun nasab mendukung Pak, kalau akhlaknya bagus, ilmunya bagus. Hadis ini nggak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bu,
Bapak-bapak ini baik nggak sih? Hebat Pak, padahal jawabnya sambil ngenes itu. Cuman nggak mau ngaku aja tuh emak tuh. Pokoknya begini, walaupun saya pakai koko, pakai sarung, gosor ban, go peci, saya belum tentu baik. Kalau saya ramah kalian jenengan ya Bu, wajar, namanya penceramah. Penceramah nggak ramah, males orang ngundang lagi. Ini bakal ngundang lagi nggak ya kira-kira? Ngapura, Gus Coing nggak ramah, alamat nggak terpilih, kan macam-macam. Harus ramah Gus, itu sudah syarat itu. Pak Kepala Pekon nggak ramah, pemilihan Kepala Pekon berikutnya nggak dipilih orang. Pedagang nggak ramah, bangkrut, orang nggak mau beli. Jutak banget ke pedagang, wajar. Jadi kalau saya ramah kalian jenengan wajar Bapak Ibu. Tapi ingat, kalau bapak-bapak ramah sama istri itu yang luar biasa. Mama, iya. Bapak-bapak gitu gak sih Bu? Ya walaupun kita di Enggal Rajo pakai mamah papa gitu Bu. Mama mau udah katro. Mama ada apa papa? Istri capek masak, capek nyuci, capek mamah masak, capek mamah nyuci, berdrama. Duduk dulu mama, ada apa sih papa? Rogoh kantong kanan Pak, ambil duit 15 juta, cereger banting. Pakai gaya Pak, banting. Ini duit apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tuku beras, tuku brambang, terasi, bayar listrik, cicilan kulkas, motor, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup mama? Cukup papa. Malah ada turahnya ini. Yonek turah ambil sama mama. Alhamdulillah gitu Pak. Itu suami yang hebat. Istrinya ngetop 15 juta mangkat ke dapur pengen melanjutkan masak kembali. Kata suami, nanti dulu mama, masih ada yang kurang, apalagi atuh papa. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta, jeger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama, mangkat ke mall Bumi Kedaton atau Transmart, jangan pulang kalau nggak habis. Kalau kata orang Lampung Pak, mapas. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi ke judul langit lah Bu. Ya kalau ada nggak apa-apa dong Pak. Kalau ada nggak apa-apa Pak Kades ya. Bu Kades mana Bu Kades? Bu Kades kok cantik ya Pak? Nah, dengan pintar. Tapi jangan pakai dana desa loh Pak. Ya itu penting Bapak Ibu, menghormati dan memuliakan istri. Itu luar biasa. Dan begini, yang namanya perempuan, ibu-ibu ini kona'ah lah. Berapapun dikasih nerimo, betul nggak Bu? Ya nerimo lah. Cuman perempuan ini Pak paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Ya nggak Bu? Udah medit, pelit, ngasih cuman dikit, habis itu diungkit-ungkit. Mana cerewet lagi ya Bu ya, punya laki galak. Bini telat bikin teh marah, telat ngambil anduk marah. Bini sambil ngaduk teh ngebatin kapan matinya orang satu, ngerepotin orang ngajak. Kadang-kadang ibu-ibu ini Pak banyak jadi janda. Mengapa rata-rata perempuan Indonesia menjanda nggak kawin lagi kalau ditinggal lakinya mati? Pengen tahu sebabnya? Kapok soalnya Pak. Pikir saya Bu, ngapa nggak kawin lagi? Cinta sama suami? Bukan Ustaz, kapok. Takut dapat yang kayak gitu, bahkan mungkin lebih parah lagi nantinya. Tuh Pak, banyak perempuan trauma zaman sekarang ini gara-gara lakinya. Jadi maksud Nabi begini, kalau pengen lihat laki-laki mukmin yang baik, lihatlah dari cara dia memperlakukan keluarganya. Lihatlah dari cara dia memperlakukan istrinya. Karena zaman sekarang ini orang itu begini Bapak Ibu. Orang Indonesia itu kalau kata Pak Zainuddin MZ almarhum al-maghfurlah,
Kata Pak Zainuddin MZ, orang Indonesia tuh kelamaan dijajah oleh Belanda. Maka orang Indonesia tuh punya kecenderungan feodal. Senangnya didoroakan. Apa? Meriayen nih kata orang Jawa ya. Ini bener kata bahasanya ya? Meriayen nih. Ingin didoroakan. Feodal itu orang Indonesia. Jadi suami feodal, nggak zaman Pak. Sama bini jangan feodal, kerja sama yang baik, cocok atau cocok? Punya jabatan sedikit feodal. Makanya saya senang sama Pak Kepala Pekon, sambutan agak goyang-goyang. Tanda nggak feodal, merakyat. Uang rayanya aja merakyat kok, merakyat. Makanya saya senang sama Pak Jokowi, merakyat. Diomongin pelongak nggak apa-apa, diomongin Mukidi ya apa-apa toh. Itu Pak Mukidi nih, si Pak Jokowi ini itu mencengangkan dunia internasional. Wajah boleh merakyat, reputasi internasional. Tepuk tangan dulu. Iya dong. Tercengangkan dunia internasional. G20 Indonesia sukses memimpin presidensi G20. Tercengang sedunia internasional. COVID-19 tersalah dengan berbagai macam kontroversinya. Indonesia negara paling berhasil mengendalikan COVID-19 Pak, tanpa kejatuhan ekonomi. Indonesia ini Bapak Ibu melarang ekspor nikel. Barat teriak-teriak. Indonesia diajukan ke pengadilan internasional. Sekali kalah, 2 kali kalah, 3 kali menang. Sekarang untung kita Pak. Batu bara dilarang untuk diekspor. Kemudian minyak kelapa sawit selama ini dikontrol harga minyak goreng itu dari dunia internasional. Pak Jokowi dengan berani menetapkan minyak kelapa sawit tidak boleh lagi diekspor. Ini luar biasa nih Pak. Bauksit mulai bulan 6 nanti tidak boleh lagi diekspor. Indonesia sekarang sudah mengontrol perekonomian global. Freeport direbut, Papua dibangun. Luar biasa Pak. Orang nyinyir jalan tol, ngapain bikin jalan tol nggak bisa dimakan? Enak aja, nggak bisa dimakan katanya. Enggak, yang mau makan jalan tol siapa kira-kira? Ya siapa pula mau makan jalan tol. Indonesia ini Bapak Ibu, indeks pembangunan infrastrukturnya masih ranking 50, masih di bawah Malaysia, Singapura, Thailand. Kalah kita Pak. Apalagi konektivitas jalan raya, konektivitas infrastruktur jalan raya Indonesia ini ranking ke 109 kalau nggak salah. Buncit banget. Karena ngapa? Orang dulu nggak berani bangun. Nah Pak Jokowi berani ngebangun agar kita naik ranking. Apalagi di Lampung ini jalan viral lagi ya. Allahu Akbar. Makanya saya terlambat tadi bawa mobilnya ceper soalnya Pak. Harus pelan-pelan, geduk-geduk nyangkut terus. Nah, ketika pemerintah membangun infrastruktur jangan dinyinyir. Ini saking senatnya sama Pak Jokowi. Saudara saya dari kampung nang Palembang ngomong apa? Nggak ada guna jalan tol, nggak manfaat buat rakyat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nyinyir jalan tol, winginane mudik lebaran. Terpaksa pakai jalan tol yang dinyinjil. Mangkat ke Palembang, begitu pulang apa kata dia, enak sekarang ya, 3 jam nyampe kota Palembang. Kata saya, Jokowi langsung menang dia. Kayak balik lagi ke feodal tadi. Kita punya pemimpin merakyat loh Pak. Pak Jokowi dikelilingin semua Indonesia ini kayak nggak capek. Ke pelosok-pelosok ke Papua orang meluk-meluk Pak Jokowi, nangis-nangis. Itu pemimpin merakyat, nggak najis salaman sama rakyat. Kan ada orang itu kalau salaman sama rakyat dijai-bajai najong teralala. Habis salaman dielah. Kita butuh pemimpin merakyat, jangan feodal. Kita ini sudah kelamaan dijajah Bapak Ibu. Kadang-kadang orang Indonesia tuh coba lihat, sugih dikit, pamer, crazy rich, nah. Pamer, beli mobil banyak, berderet, iya sih duit dia. Betul kira-kira?
Tapi jangan pamer. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer perut kenyang di tengah-tengah orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan Pak di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Betul kira-kira? Ada jomblo nggak sih? Itu menyakitkan soalnya. Pamer. Kalau orang kaya itu kan feodal. Kalau orang masih melarat kayak kita-kita ini Pak, orang biasa-biasa, kalau minta tolong itu nyuwun ngapura, tolong ambilkan itu, tangan dipakai. Ini orang sopan Pak. Tapi kalau orang feodal mentang-mentang banyak duit, tunjuk main. Tunjuk main. Itu udah banyak duit. Belum seberapa tapi lebih banyak lagi duitnya, cangkem yang dipakai. Bisa aja Pak. Mulut nggak pakai omongan, nggak pakai tangan, nggak pakai tunjuk, cangkem. Yang lebih hebat lagi emak-emak ini Pak. Ibu-ibu ini kalau instruksi nyuruh bukan pakai cangkem, pakai mata. Suami salah narok sarung, cuman begitu doang, suaminya nyambung lagi. Udah begini, taruh sana. Tahu. Coba kalau jenengan silaturahim Idul Fitri halal bihalal keliling ke rumah-rumah, udah kelamaan duduk ngajak suaminya pulang gimana? Iya kan? Pinter mama nih Pak, cukup pakai mata ternyata bisa menyelesaikan semua persoalan. Allahu Akbar. Ini balik lagi Bapak Ibu, yuk kita hilangkan semua budaya feodal. Feodalisme bukan ajaran Islam. Feodalisme itu ajaran penjajah. Yuk kita berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Cocok atau cocok? Balik lagi, muliakan istri Pak. Mudah-mudahan hidup akan menjadi barokah. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ya tetap dong, ibu-ibu punya kewajiban minta maaf dengan suami. Karena kadang-kadang lisan istri itu menyakitkan. Saya ingin kasih bocoran karena saya bapak-bapak ya Bu, mewakili bapak-bapak nih. Kebahagiaan sejatinya seorang suami ada pada istri yang solihah. Bukan mobil mewah, bukan rumah yang bertingkat, tapi istri solihah. Makanya hidup susah, tinggal ngontrak. Orang sudah pada punya rumah, dia masih numpang. Orang kebeli mobil, dia motor aja nggak punya, minder rasanya. Suami-suami itu Pak kalau hidupnya melarat, minder rasanya. Ngomong sama istrinya, maaf ya ngapa Pak? Gara-gara kawin sama saya kamu jadi melarat. Orang sudah punya rumah, kita masih numpang. Orang sudah punya mobil, kita sepeda aja dikasih orang. Apa jawab istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak bapak. Drodok lakinya. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu tuh? Berberat. Malahan ibu-ibu ngomong apa? Iya sial, saya dapat laki kayak kamu. Coba dulu saya nerima lamaran Gus Coing. Nah, mulai ngebanding-bandingin Bu, laki dibanding-bandingin sama laki orang Bu, nyesek rasanya. Luar biasa, ngegondok di dalam hati. Makanya punya istri bersyukur itu enak loh Pak, hidup sehat panjang umur. Kata Nabi, istri-istri di akhir zaman banyak membunuh suaminya, bukan dengan cara meracuninya, tapi dengan cara membebani dengan cicilan. Kalau kata dokter penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Bebannya udah tanggal jatuh tempo, makanya banyak laki penyakitan. Balik lagi, bakti kepada suami. Perempuan ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, gampang tak ajarin Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Kan saya ditanya, Pak Ustadz, yang duluan masuk surga laki atau bini? Bini dong Pak, karena istri nggak banyak pertanyaan.
Pertanyaannya cuma 4 istri itu: sholat, puasa, taat suami, jaga aurat. Coba saya jajang nanya ibu-ibu dulu, Bu, sudah sholat? Enggak, sholatnya sudah dikerjakan 5 waktu. Belumnya belum zuhur, ngapain sholat? Sudah sholat 5 waktu? Sudah. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah. Nggak percaya sama insya Allah jenengan itu. Jawab aja taat gitu. Auratnya dijaga, jangan pakai lekpan lagi gebu. Sing kelek ketoan, mana bulu keleknya nggak dicukur, mana ketombean lagi ya. Ibu-ibu ini Pak lulus 4 pertanyaan masuk surga, tapi bapak-bapak banyak pertanyaannya. Semua ditanya oleh Allah. Makanya perempuan paling gampang masuk surga, taat suami. Perempuan paling gampang cari pahala. Perempuan itu nyucup tangan suami sekali aja. Nah ini saya perlu ajarkan cara nyucupnya. Siap praktek? Pokoknya bukades, jangan lupa bukades pokoknya. Kalau mau puas cetok. Sekali aja ibu-ibu mencium tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi lakinya ireng, Bu, kayak patah wajan itu, persis hajar aswad. Makanya ibu-ibu ini kalau bapak, nah ini Alia kalau cari suami yang hitam aja Alia, biar nanti pas kayak hajar aswad nantinya. Begini Bapak Ibu, semudah perempuan cari pahala. Ibu-ibu cari nyuci baju suami. 1 baju suami yang dicuci ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya kalau baju suami jangan disuruh tukang cuci, jangan masukkan mesin cuci, jangan kirim ke laundry. Khusus baju suami cuci sendiri. Kalau 10 ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya saya resik Pak Ustadz, yang resik cuci lagi. Ya mubadir dong. Kalau takut mubadir tanya suaminya, Pak apa kolornya mana Pak? Tanggul lama, lepas Pak. Kirain mau ngapain, ternyata nyuci kolor tuh dia. Perempuan gampang masuk surga. Ibu-ibu senyum sama suami, pahalanya sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Saking besarnya pahala senyum kepada suami, Bu. Jadi ini banyak senyumnya atau cemberutnya? Cemberutnya ya nggak apa-apa. Ini baru saya hidupin Pak, mulai kemeringat saya.